Jawa yang bercorak kepada di Hindu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman yang kemudian digantikan oleh putranya sendiri yang bernama Dharmayawarma. Tarumanegara diperkirakan berdiri kurang lebih pada abad 5 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara berada di Pulau Jawa, tepatnya di Sungai Cisadane, Bogor. Wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta hingga perbatasan Cirebon. Dilihat dari luas wilayahnya dapat ditafsirkan bahwa pada masa kejayaan, wilayah Kerajaan Tarumanegara hampir menguasai seluruh wilayah Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara hanya mengalami masa pemerintahan oleh 12 raja saja. 3 diantaranya merupakan yang paling terkenal. Yang pertama ada Jaya Singawarman, memerintah pada tahun 398 Masehi hingga 392 Masehi. Jaya Singawarman merupakan pendiri Kerajaan Tarumanegara dan seorang maharesi dari Salangkayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena wilayahnya ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Madaga. Dan yang kedua ada Dharmayawarman, memerintah pada tahun 382 hingga 395 Masehi. Dharmayawarman ini merupakan raja kedua Kerajaan Tarumanegara dan ia adalah anak dari Jaya Singawarman. Yang ketiga ada Purnawarman yang memerintah pada tahun 395 hingga 434 Masehi. Nah, Purnawarman ini merupakan raja terbesar Kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahannya, Tarumanegara dapat menguasai wilayah Jawa Barat. Raja Purnawarman membangun ibu kota kerajaan baru yang lebih dekat ke pantai pada tahun 397 Masehi. Ibu kota baru ini kemudian diberi nama Sundapura. Nah, dari ketiga raja besar tadi, tersisa 9 lagi yang belum saya sebutkan. Di antaranya ada Wisnuwarman, Indrawarman, Chandrawarman, Suryawarman, Kertawarman, Sudhawarman, Haryawangsawarman, Nagajayawarman, dan Linggawarman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dan masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Untuk masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara sendiri dimulai pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Pada masa itu, Raja Purnawarman membangun saluran Gomati dan Chandrabaga. Rakyat hidup makmur dalam suasana aman dan tentram. Raja Purnawarman berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara menjadi besar. Nah, untuk masa runtuhnya sendiri, apa sih penyebab keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara ini? Pertama, dimulai dari Linggawarman yang merupakan raja Kerajaan Tarumanegara terakhir digantikan oleh menantunya Tarusbawa pada tahun 669 Masehi. Linggawarman mempunyai 2 orang putri, yaitu bernama Manasih yang menjadi istri Tarusbawa dan Sobakancana menjadi istri Dapuntah yang Sri Jayanasa. Secara otomatis tampuk kekuasaan diwariskan kepada menantu dan putri pertama. Dan karena pamor Kerajaan Tarumanegara sudah mulai menurun, Tarusbawa berniat mengembalikan kejayaan zaman Raja Purnawarman yang berkedudukan di Purasaba. Sekitar tahun 670, Tarusbawa mengganti nama Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Hal ini dijadikan alasan pemberhentikan Dayun dan Kerajaan Galuh untuk memisahkan dari kekuasaan Tarusbawa. Karena putra mahkota Kerajaan Galuh berjodoh dengan Sanaha atau Putri Maharanisima dari Kerajaan Kalingga, maka Kerajaan Galuh mendapatkan dukungan Kerajaan Kalingga untuk menuntut Tarusbawa agar bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi 2. Dalam posisi yang tidak menguntungkan dan untuk menghindari terjadinya perang saudara, akhirnya Tarusbawa menerima tuntutan Kerajaan Galuh. Pada tahun 670 Masehi, wilayah Kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Dengan dipecahnya wilayah Tarumanegara, berakhir pula kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Untuk prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara sendiri, ada Prasasti Ciarutan, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Lebak, Prasasti Pasir Awi, dan Muara Cianteun. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan yang terletaknya di wilayah Pakuan atau Bogor ini juga dikenal dengan nama Kerajaan Pakuan. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Pajajaran itu, yang pertama ada Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Nah, Raja Siliwangi ini merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Pajajaran setelah mendapat persetujuan dari ayah dan mertuanya guna menyatukan 2 kerajaan yang mengalami persengketaan. Yang kedua ada Surawisasa
Surawisesa ini merupakan cucu dari Prabu Siliwangi yang menggantikan tahtanya setelah Prabu Siliwangi turun tahta sekitar tahun 1521 Masehi. Yang ketiga ada Ratu Dewata. Ratu Dewata ini sendiri merupakan anak kandung dari Surawisesa. Dan yang keempat, kelima, keenam ada Ratu Sakti, Ratu Nalakendra, dan Prabu Surya Kencana. Untuk masa kejayaan kerajaan Pajajaran sendiri ini, di masa pemerintahan Raja Siliwangi, Pajajaran mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini adalah salah satu alasan mengapa masyarakat di Jawa Barat yang mengatakan bahwa Raja Siliwangi tidak pernah purna dan hidup selamanya di hati serta pikiran masyarakat Jawa Barat. Sri Badoga Maharaja membuat suatu karya besar, yaitu sebuah talaga yang memiliki ukuran sangat besar dan diberi nama Maharena Wijaya, dan membangun sebuah jalan yang digunakan untuk pergi ke ibu kota Pakuan serta Wonogiri. Untuk masa keruntuhan kerajaan Pajajaran ini sendiri dimulai dari kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sri Wacana dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Untuk peninggalan kerajaan Pajajaran sendiri ada Prasasti Cikapundung, Prasasti Huludaya, Prasasti Pasir Datar, Perjanjian Sunda Portugis, Ulu Belu, Situ Karang Kamulyan, Kebun Kopi II, dan Batu Tulis. Kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Murakaman, Kalimantan Timur. Pertama kali dibangun oleh Maharaja Kudunga yang sekaligus menjadi raja pertama yang memerintah. Untuk raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai Martadipura ini, yaitu ada Anumerta Dewa Warman atau yang disebut Maharaja Kudunga. Kudunga merupakan nama asli dari masyarakat Indonesia yang masih belum tercampur dengan budaya asing. Dahulu, Kudunga memiliki jabatan sebagai seorang kepala suku. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh Hindu mulai masuk ke Indonesia, dan setelah itu, Kudunga mengubah struktur pemerintahannya menjadi sebuah kerajaan. Setelah itu, beliau juga mengganti jabatannya menjadi seorang raja. Kemudian, tahtanya digantikan oleh anaknya yang bernama Aswawarman. Sejak saat itu, tradisi pergantian raja terus terjadi secara turun-temurun. Yang kedua ada Wangsakerta dan Dewa Ansuman atau yang disebut Maharaja Aswawarman. Prasasti Upam mengatakan bahwa Raja Aswawarman adalah seorang pemimpin yang sangat cakap dan juga kuat. Di masa pemerintahannya inilah ia banyak sekali melakukan perluasan terhadap wilayah kekuasaan kerajaan Kutai. Yang ketiga ada Maharaja Mulawarman. Raja Mulawarman menjadi raja terbesar di kerajaan Kutai, dan saat masa pemerintahannya lah Kutai bisa memperoleh masa kejayaannya. Saat itu kehidupan rakyatnya sangat sejahtera dan tentram, hingga akhirnya Raja Mulawarman mengadakan sebuah upacara kurban emas yang sangat banyak sebagai wujud dari rasa bersyukurnya. Untuk yang lainnya ada Maharaja Manowijaya, Gajayana Warman, Maharaja Tungga, Jayanaga Warman, Nala Paranatungga, Maharaja Sangwarman, Maharaja Chandrawarman, dan lain-lain. Masa kejayaan kerajaan Kutai Martadipura. Di bawah kepemimpinan Raja Mulawarman inilah bisa mencapai masa kemasannya, dikarenakan beliau sangat bijak dan juga dermawan terhadap hal-hal yang berbau agama. Bahkan para Brahmana pun cukup dihargai dengan memberikan emas, tanah, dan juga ternak. Upacara pemberian sedekah dilakukan di tempat yang dianggap suci atau Waprakeswara. Masa keruntuhan kerajaan Kutai Martadipura. Tewasnya Maharaja Dharma Setia di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendap dalam suatu peperangan menandakan masa kerajaan Kutai telah berakhir. Kemudian Kutai Kartanegara inilah yang disebut dalam sastra Jawa dengan Negara Kertagana yang kemudian menjadi kerajaan Islam. Sejak tahun 1735, kerajaan Kutai Kartanegara yang pada awalnya sang raja memiliki gelar pangeran berubah menjadi sultan yang disebut Sultan Aji Muhammad Idris, dan hingga sekarang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Untuk peninggalan kerajaan Kutai Martadipura ini ada Prasasti Yupa, Kalung Ciwa, Ketopeng Sultan, Kura-kura emas, kalung uncal, tali juwita, keris bukit, meriam Sultan Kutai, pedang Sultan Kutai, dan kelambu kuning.
Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1923 hingga 1500 Masehi oleh Raden Wijaya di daerah Trowulan, Mojokerto. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari yang runtuh akibat serangan dari bangsa Mongol. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, lalu ada Kepulauan Sulu, Manila atau Suludung hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan hingga sekarang. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Majapahit ini ada yang pertama Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singasari terakhir, yaitu Kertanegara. Setelah beliau wafat, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Jayanegara dengan gelar Sri Jayanegara. Yang kedua, ada Jayanegara. Pada tahun 1328, Jayanegara tewas dibunuh oleh tabib Israna Ratanca. Ia didarmakan di dalam pura di Silapetak dan Mubat. Jayanegara tidak mempunyai putra, maka tahta kerajaan digantikan oleh adik perempuannya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Yang ketiga, ada Tribhuwana Tunggadewi. Ia memerintah selama 20 tahun. Pada tahun 1350, ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada tahun itu juga, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Raja Sanagara dan ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Yang keempat ada Hayam Wuruk. Setelah Hayam Wuruk meninggal, tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh Wikramawardhana. Ia adalah menantu Hayam Wuruk yang menikah dengan putrinya yang bernama Kusumawardhani. Ia menjabat selama 12 tahun. Yang kelima dan seterusnya ada Wikramawardhana, ada Suhita Kertawijaya, Sri Raja Sawardhana, ada Grisharawardhana, Sri Singhawikramawardhana, Girindrawardhana, Dyah Panawijaya, dan Patiudara. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan bantuan Mahapatinya Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada tahun 1313 sampai 1364. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah, meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang mereka menyerang kerajaan tetangga. Namun perhatian utamanya Majapahit tampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Pada saat inilah pedagang muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kekuasaan ini. Masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara, Sumatera, dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Ayutthaya hingga nantinya muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Untuk peninggalan Kerajaan Majapahit sendiri ini ada Candi Brahu, Candi Jabung, Gapura Bajang Ratu, Candi Tikus, dan Gapura Wringin Lawang. Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah kerajaan yang letaknya di sebuah pulau yang tak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang erat dengan Pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari rakyat Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali, sehingga sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Bali ini yang pertama ada Sri Kesari Warmadewi. Berdasarkan prasasti Blanjong yang berangkat tahun 914, istananya berada di Singa Dua Lawang. Yang kedua ada Ratu Sri Ugrasini, memerintah tahun 915 sampai 942. Istananya berada di Singa Mandawa. Yang ketiga ada Tabanendra Warmadewa yang memerintah tahun 955 hingga 967 Masehi, dan yang keempat ada Jayasingha Warmadewa. Ada yang menduga bahwa ia bukan keturunan Tabanendra karena pada tahun 960 Masehi bersamaan dengan pemerintahan Tabanendra, Jayasingha Warmadewa sudah menjadi raja, akan tetapi mungkin juga ia adalah putra mahkota yang telah diangkat menjadi raja sebelum ayahnya turun tahta.
Yang kelima ada Jaya Shadu Warmadewa, 6 ada Sriwijaya Mahadewi, 7 ada Dharma Udayana Warmadewa, 8 ada Maraka, 9 ada Anak Wungsu, 10 ada Jaya Sakti, dan 11 ada Bedah Hulu. Untuk masa kejayaan Bali ini, yang pertama diawali dengan naik tahtanya Dharma Udayana. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan Bali semakin jelas. Yang kedua disusul dengan perkawinan antara Dharma Udaya dengan Mahendra Datta yang merupakan putri dari Raja Makutha Wangsawardhana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan kerajaan Bali semakin kuat. Dan masa keruntuhan kerajaan Bali sendiri ini dikisahkan seorang Raja Bali yang saat itu bernama Raja Bedah Hulu atau yang disebut dengan nama Maya Denawa, yang memiliki seorang putri yang sangat sakti yang bernama Ki Kebo Iwa. Setelahnya kematian Ki Kebo Iwa, Bali dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343. Yang pertama, Patih Kebo Iwa yang berhasil dibujuk untuk pergi ke Majapahit. Sesampainya di Majapahit, Kebo Iwa dibunuh. Dan yang kedua, Patih Gajah Mada yang berpura-pura menyerah dan meminta diadakan perundingan di Bali, lalu ia ditangkap atau ia menangkap Raja Bali yaitu Gajah Woktra, sehingga kerajaan Bali berada di bawah kekuasaan Majapahit. Beberapa peninggalan dari kerajaan Bali ini, yang pertama ada Prasasti Blanjong, yang kedua ada Prasasti Pangapuan, yang ketiga ada Prasasti Gunung Panusan, yang keempat ada Prasasti peninggalan Anak Wungsu, yang keempat ada Candi Pedas atau Candi Padas di Gunung Kawi, yang kelima ada Candi Mengening, yang keenam ada Candi Wasan, dan yang ketujuh ada Pura Agung Besakiti. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kelanjutan dari Kerajaan Wangsa Isyana atau Kerajaan Medang Kamulang. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 hingga 1222. Kerajaan ini berpusat di Kota Daha yang terletak di sekitar kota Kediri sekarang. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum kerajaan Kediri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamotan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Kediri ini, yang pertama ada Sri Jayawarsa. Pada masa pemerintahannya, Jayawarsa memberikan hadiah kepada rakyat desa sebagai tanda penghargaan karena rakyatnya telah berjasa kepada rakyat. Yang kedua ada Sri Baheswara. Yang kedua ada Sri Bameswara. Yang ketiga ada Prabu Jayabaya. Kerajaan Kediri mengalami masa keemasan ketika diperintah oleh Prabu Jayabaya. Strategi kepemimpinan Prabu Jayabaya dalam memakmurkan rakyatnya memang sangat mengagumkan. Kerajaan yang beribu kota di Dahonopuro, bawah kaki Gunung Bulut ini, tanahnya amat subur sehingga segala macam tanaman tumbuh menghijau. Yang keempat dan seterusnya ada Sri Sarwaswera, yang kelima ada Sri Aryaswera, Sri Anjeswara, yang keenam ada Sri Gandra, yang ketujuh ada Sri Kameswara, yang kedelapan ada Sri Kertajaya. Nah, untuk masa kejayaan kerajaan Kediri ini mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, yang berawal dari Jawa Tengah meluas hingga hampir ke seluruh daerah di Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Chou Kufei pada tahun 1178 Masehi berisi tentang negeri paling kaya di masa kerajaan Kediri, pimpinan Raja Sri Jayabaya. Bukan hanya daerah kekuasaannya saja yang besar, melainkan seni sastra yang ada di Kediri cukup mendapat perhatian. Dengan demikian, kerajaan Kediri semakin disegani pada masa itu. Dan untuk masa keruntuhan kerajaan Kediri ini, kemakmuran itu tidak berlangsung lama, karena kemudian kegelapan mengganti masa-masa jaya kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Kertajaya tahun 1222 Masehi. Kericuhan dan selisih paham yang berlaku dan terjadi antara Kertajaya dan kaum Brahmana ternyata membawa akhir bagi kerajaan Kediri. Brahmana yang tidak sepaham meminta bantuan Ken Arok yang pada saat itu juga sedang gencar-gencarnya melakukan usaha ekspansionis untuk mendirikan sebuah kerajaan yang pada akhirnya bernama Singasari. Peninggalan-peninggalan kerajaan Kediri ini, yang pertama ada Prasasti Banjaran, Prasasti Hantang, Prasasti Sirah Keting, prasasti yang ditemukan di Tulung Agung dan Kertosono berisi masalah keagamaan berasal dari Raja Bameswara. Kelima Prasasti Ngantang, keenam Prasasti Jaring, ketujuh Prasasti Kemulan, kedelapan Candi Penataran, kesembilan Candi Gurah, kesepuluh Candi Tondo Wongso,
ke-11 Candi Tuban, ke-12 Arca Buddha Vajrasattva, yang ke-13 ada Prasasti Galunggung, ke-14 ada Prasasti Panumbangan, yang ke-15 ada Prasasti Talan. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut negara Kertagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka kerajaan Tumapel pun terkenal dengan nama Kerajaan Singasari. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Singasari atau yang lebih dikenal dengan silsilah Wangsa Rajasa. Ada dua versi. Yang pertama versi Pararaton dan yang kedua ada versi Nagara Kertagama. Untuk yang pertama dari versi Pararaton, yang pertama Kerajaan Singasari dipimpin oleh Ken Arok atau yang namanya dikenal dengan sebagai Rajasa Sang Amurwabumi. Memerintah tahun 1222 hingga 1247. Yang kedua ada Anusapati memerintah pada tahun 1247 hingga 1249. Yang ketiga ada Tohjaya memerintah pada tahun 1249 hingga 1250. Yang keempat ada Ranggabuni atau yang dikenal dengan nama Wisnuwardana memerintah pada tahun 1250 hingga 1272. Dan yang kelima ada Kertanegara memerintah pada tahun 1272 hingga 1292. Yang kedua ada versi Nagara Kertagama. Yang pertama, Kerajaan Singasari menurut versi Nagara Kertagama dipimpin oleh Rangga Rajasa Sang Girinata Putra memerintah pada tahun 1222 hingga 1227. Yang kedua ada Anusapati memerintah pada tahun 1227 hingga 1248. Yang ketiga ada Wisnuwardana yang memerintah pada tahun 1248 hingga 1254. Dan yang terakhir ada Kertanegara memerintah pada tahun 1254 hingga 1292. Untuk masa kejayaan Singasari ini, pada masa Kertanegara, Singasari mengadakan ekspedisi Pamalayu yang berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Keberhasilan ini diabadikan dengan adanya Arca Amogapasa yang menunjukkan hubungan erat antara Kertanegara di Jawa dan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Mereka bekerja sama untuk menolak masuknya kerajaan Mongol di bumi Nusantara. Masa keruntuhan kerajaan Singasari ini, kerajaan ini runtuh karena lemahnya sistem pertahanan di dalam kerajaan. Raja Kertanegara terlalu fokus pada pertahanan di luar kerajaan yang mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk terlibat dalam ekspedisi Pamalayu. Kondisi lemah ini dimanfaatkan oleh pemberontak untuk mengakhiri kekuasaan Kertanegara. Jaya Katuang merupakan pemberontak yang berhasil membunuh Raja Kertanegara dan memaksa tahta Singasari jatuh ke tangannya. Kertanegara kemudian dicandikan di Candi Jawi dan Candi Singasari. Selanjutnya, seorang menantu dari Kertanegara bernama Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri ke Madura saat kerusuhan masih meliputi wilayah Singasari. Untuk peninggalan kerajaan Singasari ini, yang pertama ada Candi Singasari, yang kedua ada Candi Jago, yang ketiga ada Candi Sumberawan, yang keempat ada Arca Dwarapata, yang kelima ada Prasasti Manjusri, yang keenam ada Prasasti Mula Malurung, yang ketujuh ada Prasasti Singasari, yang kedelapan ada Candi Jawi, yang kesembilan ada Prasasti Wurare, dan yang kesepuluh ada Candi Kidal. Sisa 3 kerajaan lagi yang belum saya jelaskan, dan ketiga-tiganya adalah kerajaan bercorak Buddha. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7. Nama Kalingga berasal dari sebuah nama kerajaan yang terdapat di wilayah India Selatan. Lokasinya kemungkinan di sekitar Blora dan Cepu, atau Jawa Tengah. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh dari sumber Tiongkok, tradisi atau kisah setempat, dan naskah carita Brahyangan yang disusun berabad-abad kemudian. Jepara dikatakan sebagai pusat pemerintahannya sebab terdapat tempat bernama Keling, sedangkan kawasan Pekalongan dianggap sebagai wilayah kekuasaan Kalingga karena kerajaan ini dibangun di Pekalongan yang merupakan tempat pelabuhan kuno. Bahkan nama kota ini juga terkait dengan nama Kalingga, yaitu Pekalingan.
Nah, raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kalingga ini, yang pertama ada Prabu Wasmurti, yang kedua ada Prabu Wasugeni, yang ketiga ada Prabu Wasudawa, yang keempat ada Prabu Wasukawi, yang kelima ada Prabu Kiratasinga, yang keenam ada Prabu Kartikeya Singa atau yang disebut dengan Sang Mukteng Mahamawacala. Yang ketujuh ada Ratu Sima atau yang disebut dengan Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putri Keswara. Setelah Ratu Sima mangkat, kemudian kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kerajaan Kuling, Bumi Sumbara, diperkirakan di sekitar Magelang, Borobudur, dan kerajaan Medang, Bumi Mataram, diperkirakan di sekitar Yogyakarta, Prambanan. Bagian utara dipimpin Dewi Parwati bersama suaminya, Rahyang Mandingnya, raja kedua kerajaan Galuh. Sedangkan bagian selatan dipimpin adiknya, yaitu Prabu Iswara Kesawalingga. Masa kejayaan kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak tahun 674 Masehi hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi dengan penerapan hukum yang sangat tegas seperti memotong tangan bagi siapa saja yang terbukti mencuri. Kaling di Jepara merupakan ibu kota kerajaan Kalingga. Kawasan ini dikenal sangat subur sehingga rakyatnya banyak mengandalkan dunia pertanian sebagai mata pencahariannya. Bahkan perdagangan hasil buminya pun sampai ke negeri Tiongkok. Masa keruntuhan kerajaan Kalingga. Sejak Ratu Sima meninggal dunia dan tahtanya dimiliki keturunannya, mulailah terjadi tanda-tanda kehancuran. Puncaknya kala terjadi serangan dari kerajaan Sriwijaya. Jalur perdagangannya direbut dan rakyat Kalingga harus mengungsi ke pedalaman Pulau Jawa. Adapun peninggalan di kerajaan Kalingga, yang pertama ada Prasasti Tukmas, yang kedua ada Prasasti Sojomerto, yang ketiga ada Prasasti Upit, yang keempat ada Candi Angin, dan yang kelima ada Candi Bubrah. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Swarnadwipa atau Swarnabumi di Pulau Sumatera. Kerajaan ini berpusat di tepian Sungai Batanghari di Jambi, kemudian berpindah ke hulu Sungai Batanghari di Dharmasraya, dan berpindah lagi ke Pagaruyung. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri sejak abad keempat. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Melayu ini adalah Srimat Trailokya Raja Mauli Busana Warmadewa, seorang Maharaja Melayu di Dharmasraya dan dianggap juga sebagai Maharaja Sriwijaya. Yang kedua ada Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Namanya disebutkan pada prasasti Padang Roco sebagai penguasa di bumi Melayu. Sementara jika membandingkan dengan Sulalatus Latin, terdapat kemiripan namanya dengan tokoh pendiri Singapura, yaitu Sri Tribuana atau yang disebut dengan Sang Nila Utama. Yang ketiga ada Akerendrawarman. Berdasarkan prasasti Suwaso, ia telah memulai pembangunan saluran irigasi untuk mengairi lahan pertanian di Surwaso. Kemudian pekerjaan ini diteruskan oleh raja penerusnya, yaitu keponakannya sendiri yang bernama Adityawarman. Yang keempat ada Srimat Sri Wudaya Dityawarman Pratapa Parakrama Rajendra Mauli Mali Warmadewa. Yang kelima ada Ananggawarman. Masa kejayaan kerajaan Melayu. Setelah terlepas dari kekuasaan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Melayu perlahan memainkan peranan penting di wilayah Sumatera. Pada abad ke-14, Melayu dipimpin oleh Adityawarman, putra dari pasangan Adityawarman dan Darajingga. Adityawarman adalah teman dari dinasti yang berkuasa di Majapahit dan pernah membantu Gajah Mada menaklukkan Pulau Bali. Adityawarman dikenal sebagai raja yang menakutkan, akan tetapi juga pemurah. Walaupun demikian, Adityawarman berhasil memberikan kemakmuran karena selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa ini, Melayu mencapai puncak kejayaannya. Letaknya yang strategis di pantai timur Sumatera meninggalkan kerajaan berperan penting dalam dunia perdagangan antara India dan Cina dengan kawasan timur Kepulauan Nusantara. Untuk masa keruntuhan kerajaan Melayu ini, kerajaan Melayu dengan pelabuhan Melayu yang merupakan penguasa lalu lintas Selat Malaka saat itu. Dengan direbutnya Minangga Tamuan yang sebagai ibu kota kerajaan Melayu itu, maka dengan sendirinya pelabuhan Melayu pun jatuh ke tangan kerajaan Sriwijaya. Maka sejak tahun 683, kerajaan Sriwijaya tumbuh menjadi penguasa lalu lintas dan perdagangan Selat Malaka menggantikan peran dan kejayaan kerajaan Melayu. Adapun peninggalan kerajaan Melayu, yang pertama ada Prasasti Mas Jusri, yang kedua ada Prasasti Amogapasa, yang ketiga ada Prasasti Padang Roco, yang keempat ada Prasasti Kedukan Bukit, yang kelima ada Candi Pulau Sawah, yang keenam ada Kompleks Candi Padang Roco, yang ketujuh ada Candi Bukit Awangundiang, yang kedelapan ada Kompleks Candi Muara Jambi, dan yang terakhir yang kesembilan ada Prasasti Batu Sangka. Kerajaan Buddha yang terakhir adalah Kerajaan Sriwijaya.
Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim Buddha yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan memberi banyak pengaruh di Nusantara. Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Menurut isi prasasti Kedukan Bukit, kerajaan Sriwijaya didirikan pertama kali di tepi Sungai Musi, Palembang. Daerah kekuasaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya yang pertama ada Dapuntahyang atau yang bergelar Sri Jayanasa, memerintah pada tahun 671 hingga 702 Masehi. Maharaja Sriwijaya pertama yang dianggap sebagai pendiri Keratuan Sriwijaya. Namanya disebut dalam beberapa prasasti awal Sriwijaya dari akhir abad 7 yang disebut sebagai prasasti-prasasti Siddhayatra karena menceritakan perjalanan Sriwijaya mengalap berkah dan menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang kedua ada Sri Indrawarman yang memerintah pada tahun 702 hingga 728 Masehi. Namanya dikenal dalam kronik Tiongkok sebagai Silih Likopamo. Yang ketiga ada Rudra Wikrama yang bergelar Rudrawarman, memerintah pada tahun 728 Masehi hingga 742 Masehi. Selama masa pemerintahannya diperkirakan Sriwijaya meneruskan ekspansinya ke daerah sepanjang selama masa pemerintahannya. Dan selama masa pemerintahannya diperkirakan Selat Sunda untuk memastikan hegemomi perdagangannya. Setelah Raja Rudrawarman, adapun raja-raja lainnya, tapi mereka ini termasuk ke dalam masa peralihannya kerajaan Sriwijaya. Seterusnya ada Sri Maharaja dari Wangsa Shailendra, lalu di Jawa ada Dharanindra, Samaragwira, dan Samaratungga. Yang di Suwarnadwipa ada Balaputra Dewa, Sri Udayaditya Warmadewa, Sri Chudamani Warmadewa, Sri Marawi Jayotunggawarman. Yang di Kadaram ada Sang Rama Vijayotunggawarman dan Sri Dewa. Di bawah dinasti Chola ada Rajendra Chola I dan Kulotunga Chola I. Di bawah dinasti Mauli ada Trailokya Raja. Masa kejayaan Sriwijaya mengalami saat Raja Balaputra Dewa berkuasa. Saat itu, kerajaan Sriwijaya melakukan hubungan baik dengan kerajaan dari India, ditandai dengan dikirimnya pendeta dari Sriwijaya ke India. Balaputra Dewa kemudian mengajukan kepada raja tersebut untuk membangun biara bagi para pendeta Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan dan pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Lokasi yang strategis membuat rute jalur laut dimanfaatkan sebagai salah satu pemasukan ekonomi. Setiap kapal lewat akan dikenai bea cukai. Masa keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, serangan kerajaan Kola Mandala dari India pada tahun 1023 Masehi dan 1030 Masehi. Tidak ada sumber tertulis tentang sebab-sebab terjadinya serangan tersebut, tetapi diperkirakan masalah publik dan persaingan perdagangan. Yang kedua, munculnya kerajaan Islam baru yaitu Samudra Pasai. Dan yang ketiga, serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477. Adapun peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu ada Candi Muaratakus, Candi Muaro Jambi, Candi Biaro Rahal, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Ligor, dan lain-lain.